Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Media Pemersatu Bangsa. Kami kembali hadir untuk program Dialog Sulteng Bangkit di hari ini Kamis 18 Juni 2020. Saya Julius Efrain pemirsa. Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 ini memang berimplikasi terhadap banyak sektor kesehatan dan juga perekonomian. Dan ini pemirsa kalau kami bisa gambarkan begitu, ada kemudian dampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan terhadap perekonomian khususnya untuk warga yang terdampak. APBN kemudian mengalami yang namanya pertambahan nilai dari menjadi 677,2 triliun rupiah itu dari APBN untuk 6 sektor begitu. Dan kalau kita berbicara tentang APBD, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengucurkan dana sebesar 958 miliar untuk membantu warga yang terdampak, dan ini menjadikan warga atau masyarakat sebenarnya tidak perlu khawatir dan panik. Nah, lantas pertanyaannya pada malam hari ini akan kita bahas seperti apakah kemudian bantuan sosial ataupun juga realokasi dan refocusing anggaran ini dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Apakah kemudian penyaluran ini sudah tepat sasaran begitu? Bagaimana kemudian Pemprov Sulteng menjamin anggaran ini tepat peruntukannya, dan apa yang akan dilakukan oleh KPK, BPKP untuk mengawasi dan mengontrol anggaran ini pemirsa? Kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber kami yang telah hadir di studio TVRI Sulawesi Tengah. Yang pertama bergabung bersama kami yaitu Wakil Ketua KPK atau Wakil Pimpinan KPK Pak Nawawi Pomolango SH.MH. Selamat malam Pak Nawawi. Selamat malam. Selamat datang di Palu kembali Pak. Terima kasih. Baik, hadir juga bersama kita Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Lamakarate Mesis. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga hadir bersama kita yaitu Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Bapak Beligan Sembiring SCMM AKCA QAA. Selamat malam Pak Beligan. Baik, bersama 3 narasumber tentunya kami nanti akan bahas seperti apa kemudian realokasi dan refocusing anggaran ini, apa yang sebenarnya harusnya menjadi peruntukan begitu, sehingga ini semuanya dapat dibagi dan disalurkan secara merata dan adil, komprehensif berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan responsibility di dalamnya. Kami akan memulai bersama Pak Sekprov dulu. Pak Sekprov, bisa disampaikan kepada kami di awal data sebaran COVID-19 sejauh ini di Sulawesi Tengah, apa kita dalam kurva yang seperti apa ini Pak Sekprov? Ya, jadi kalau misalnya kita mau melihat perkembangan penyebar luasan COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan hari ini, sesungguhnya pertambahannya boleh dikatakan pertambahan yang cukup landai ya. Melandai, kecuali Pak, beberapa waktu yang lalu itu ketika ruang untuk orang bisa melakukan perjalanan keluar daerah, di mana ada beberapa daerah yang mempersyaratkan bahwa untuk bisa masuk seperti ke Jakarta, Surabaya, dan Bali, di mana di situ dipersyaratkan bahwa mereka harus melakukan swab test. Nah, dari proses swab test yang pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu, itu kemudian ditemukan dari 108 orang yang melakukan swab test pada satu hari itu, ditemukan ada 16 orang khusus di Kota Palu yang ternyata positif. Dan di antara 16 orang itu adalah mereka-mereka yang tanpa gejala sesungguhnya. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa mereka itu akan melakukan aktivitas perjalanan ke Jakarta. Baik. Nah, dari proses itu kita temukan dari 108 kemudian ada 16 yang positif, itu artinya ada sekian persen dalam waktu tertentu itu kita temukan ada yang positif. Tetapi sampai dengan hari ini kemudian pertambahan itu landai lagi. Landai, sehingga secara keseluruhan jumlah masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah yang terdampak COVID-19 itu ada 172 orang, dan dari 172 orang itu yang sembuhnya sudah mencapai angka 71%, dan kemudian yang meninggal dunia juga di angka yang sangat kecil, masih hanya 4 ya, Pak, ya? yang meninggal dunia. Jadi bisa dikatakan kurva kita melandai begitu melandai, Pak. Baik, kita masuk ke refocusing anggaran ini Pak, realokasi. Ada 900 kurang lebih Pak yang digelontorkan begitu oleh APBD ini. Kalau kami dapatkan datanya Pak dari data Kemendagri 16 Mei 2020, ada 3 sasaran sektor, kesehatan, kemudian social safety net, dan juga dampak ekonomi begitu Pak. Seperti apa kemudian penyalurannya hingga saat ini Pak? Saya kira perlu saya luruskan dulu ya. Saya luruskan dulu dana refocusing yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah lewat APBD Provinsi Sulawesi Tengah ketika kita diperintahkan oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk melakukan pergeseran anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 di Sulawesi Tengah. Sesungguhnya dana yang kita refocusing itu untuk keperluan penanganan COVID-19 itu berjumlah kurang lebih 128. Jadi di 128 miliar. Jadi itu terdiri dari 33 miliar untuk penanganan social safety net-nya, dan 32 miliar itu untuk penanganan kesehatan, dan kemudian 7 miliar kita gelontorkan ke Dinas Pangan dalam rangka untuk menjaga cadangan pangan kita.
Jadi cadangan pangan ini dimaksudkan dalam rangka untuk memberikan jaminan bahwa jika ada satu daerah tertentu yang kemudian terjadi kerawanan pangan, jadi tidak melihat dia kemudian terdampak atau tidak, itu secara keseluruhan kita berikan bantuan cadangan pangan untuk menjaga ketahanan pangannya. Dan kemudian kita juga menyalurkan dana itu untuk keperluan memberikan subsidi terhadap kebutuhan bahan pokok. Jadi misalnya ada harga beras waktu itu misalnya melonjak naik, kita subsidi dia seperti contoh beras, kita subsidi 2.500 per 1 kilogram beras. Sehingga kalau harga beras waktu itu misalnya 12.500, maka masyarakat hanya membeli 10.000. Itu juga kita subsidi ke. Kemudian ada 41 miliar kita masukkan ke BTT. Jadi BTT ini dimaksudkan agar supaya kalau nanti misalnya terjadi lonjakan pandemik COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah ini dan dibutuhkan lagi ada cadangan dana yang harus disalurkan tanpa perlu melakukan pergeseran anggaran dari proses pengelolaan keuangan yang ada, maka dari dana BTT itu dapat langsung geser untuk menangani persoalan dampak COVID-19 di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan penyalurannya sejauh ini Pak Sek? Ya. Artinya 13 kabupaten kota ini pun juga menjadi sasaran begitu Pak? Ya, saya ingin jelaskan bahwa 33 miliar ini yang kita alokasikan untuk pemberian jaminan kepada masyarakat terdampak dalam bentuk bantuan beras kepada masyarakat miskin yang terdampak, itu dari data pusat kurang lebih 312.000 masyarakat miskin di Sulawesi Tengah, itu ada 164.000 yang kemudian masuk dalam daftar yang ditanggulangi oleh pemerintah pusat lewat BLT dan bantuan lainnya dalam bentuk sembako. Ada 143.000 yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat. Waktu itu kami diperintahkan segera untuk menyiapkan jaminan kepada mereka yang tidak ditanggung oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian Bapak Gubernur langsung memerintahkan kepada kami dan saya selaku Ketua TAPD untuk segera mengalokasikan anggaran berdasarkan data yang dikirimkan oleh pemerintah pusat. Jadi dalam rangka untuk mencegah jangan terjadi penyalahgunaan keuangan, kemudian jangan sampai kita nanti salah memanfaatkan dana pemerintah provinsi, saya menyarankan kepada Bapak Gubernur untuk kita langsung memberikan bantuan keuangan ke pemerintah kabupaten kota berdasarkan persentase masyarakat terdampak miskin yang harus dibantu di setiap kabupaten kota dalam bentuk bantuan keuangan. Nah, bantuan keuangan itu diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota yang jumlahnya berdasarkan proporsi jumlah masyarakat miskinnya. Dari situ kemudian kita ikuti dengan aturan dan tata cara pengelolaan bantuan keuangan itu sehingga dipastikan bisa sampai langsung ke masyarakat. Jadi kami di pemerintah provinsi itu kemudian dalam rangka menjaga jangan sampai terjadi penyalahgunaan dalam pengadaan dan sebagainya. Nah, itu menjaga kualitas kita serahkan ke pemerintah kabupaten kota. Dan dalam proses refocusing anggaran di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kami telah bersama-sama dengan Kejaksaan Tinggi, bersama-sama dengan Kapolda, BPKP, Bapak Gubernur, itu kita kemudian mengawal bersama-sama proses ini sehingga tidak diharapkan insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan. Kawalan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran dana nanti kita akan bahas selanjutnya. Begitu saya pindah dulu ke Pak Nawawi. Pak Nawawi, KPK mengeluarkan surat edaran begitu nomor 8 tahun 2020 2 April 2020 ini tentang penggunaan anggaran pelaksanaan barang jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Apa yang harus dipelajari Pak dari surat edaran ini kepada Pemda-Pemda yang kemudian ada refocusing dan realokasi anggaran Pak dari KPK sendiri? Terima kasih. Sebelum masuk ke soal surat edaran nomor 8 2020, kami ingin menegaskan bahwa tupoksi dari KPK sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 30 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 19 2019, terumuskan dalam pasal 6 itu ada 6 tugas pokok KPK. Tetapi saya hanya ingin menunjukkan 2 tugas pokok yang bersentuhan langsung dengan soal termasuk dengan penyaluran anggaran COVID ini, yaitu tugas yang pertama pada pasal 6 huruf A, melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga bisa terhindar terjadinya tindak pidana korupsi. Yang pertama. Kemudian tugas kedua yang bersinggungan langsung dengan ini yaitu tugas monitoring penyelenggaraan pemerintahan, dalam artian termasuk include pemerintah daerah di dalamnya itu. Inilah 2 tugas utama KPK sehingga KPK harus ada di dalam sini. Presiden Jokowi telah mengingatkan dan meminta juga KPK untuk secara langsung mengawal kebijakan soal penyaluran anggaran ini. Gitu. Kaitannya dengan surat edaran nomor 8 2020 sebenarnya tidak ada hal baru yang kami sentuhkan di situ.
sudah cukup banyak instrumen-instrumen yang dikeluarkan baik oleh Presiden melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang 1 2020 maupun Kementerian Dalam Negeri dan begitu banyak lagi instrumen peraturan yang telah dikeluarkan yang harus dijadikan pedoman di dalam penyaluran ini baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah gitu. Apa yang dirumuskan dalam surat edaran nomor 8 2020 hanya pengulangan gitu. Bahwa lakukan ini dengan tidak melakukan tindakan-tindakan kecurangan, pemanfaatan situasi dalam kesempitan dan lain sebagainya. Singkatnya saya hanya ingin mengatakan apa yang kami maksudkan dalam surat edaran nomor 8 2020, lakukan penyaluran dengan anggaran baik, ini dengan tepat begitu Pak. Tanpa perlu rasa takut. Tetapi jangan main kotor. Itu aja Pak. Artinya indikator tanpa rasa takut itu apa begitu Pak? Lebih spesifik kalau kita bicara kemarin Presiden kembali mengingatkan kepada justru yang diingatkan adalah para aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Kejaksaan, Polisi, agar jangan menggigit atau menakut-nakutin pejabat sehingga mereka takut gitu. Kami tidak dalam posisi untuk menakuti. Silakan sekali lagi lakukan penyaluran ini tanpa perlu rasa takut, tetapi kami ingatkan jangan main kotor.